Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Azhar Pratiwi dengan NIM belakang 075. Saya akan menjelaskan presentasi minggu kemarin tentang manajemen mutu terpadu dan manajemen modern. Sebelumnya adalah pengertian manajemen mutu terpadu menurut Abdul Wahid dan kawan-kawan pada tahun 2022 di jurnalnya, yaitu manajemen mutu terpadu itu sebenarnya adalah sebuah sistem yang tujuannya menjaga dan meningkatkan kualitas manajemen atau meningkatkan kualitas secara terus-menerus. Jadi MMT itu bukan sekedar konsep biasa, tapi lebih ke cara pengelola lembaga serta semua prosesnya, baik pelayanan maupun sampai hasil akhirnya itu selalu sesuai dengan kebutuhan dan standar masyarakat. Nah, kalau di pendidikan, manajemen mutu terpadu itu dipakai supaya mutu pembelajaran, tenaga pendidikan sampai kualitas lulusan bisa terjamin. Intinya, mutu itu bukan sesuatu yang sekali proses langsung selesai, tapi adalah dijaga dan ditingkatkan untuk terus-menerus. Di kedua adalah pengertian dari manajemen modern. Di jurnal BINUS yang saya baca, itu manajemen modern itu dijelaskan sebagai bentuk manajemen yang muncul ketika manajemen sudah mulai dipandang sebagai ilmu pada dasar logika ilmiah. Jadi bukan soal keterampilan praktik lagi, tapi sudah diteliti oleh para ahli manajemen maupun ekonomi, sehingga melahirkannya berbagai teori dan aliran baru. Di jurnal itu juga dijelaskan kalau manajemen modern berlandasan pada pemikiran, sistem, analisis dalam pengembangan pengambilan keputusan, memperhatikan peran manusia serta tanggung jawab sosial dalam organisasi. Dan dari situ saya bisa simpulkan bahwa manajemen modern adalah cara mengelola organisasi dan menggabungkan praktek terbaik manajemen dari sebelum-sebelumnya, tapi secara pendekatan yang lebih baru supaya tetap relevan dengan perkembangan zaman. Yang ketiga adalah macam-macam teknik manajemen modern. Seorang ahli yaitu bernama Juran mendemonstrasikan 3 proses manajerial suatu organisasi yang dikenal dengan trilogi Juran, yaitu planning, control, improvement. Nah, itu rincian trilogi ini sebagai berikut. Quality planning itu suatu proses yang mengidentifikasi pelanggan atau proses yang akan menyampaikan produk dan jasa dengan karakteristik yang tepat, dan kemudian mentransfer pengetahuan itu ke seluruh kaki tangan perusahaan guna memuaskan pelanggan. Nah, yang kedua adalah quality control, suatu proses di mana produk itu benar-benar diperiksa, dievaluasi dan dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat atau para pelanggan. Nah, persoalan yang telah diketahui kemudian dipecahkan. Misalnya ada permasalahan, dicari permasalahan itu dan dipecahkan. Misalnya mesin-mesin rusak harus segera diperbaiki. Yaitu ketiga, quality improvement, suatu proses di mana mekanisme yang mudah mapan dipertahankan sehingga mutu dapat dicapai berkelanjutan. Hal ini meliputi alokasi sumber-sumber, menugaskan orang-orang untuk menyelesaikan proyek mutu dan lain-lain. Yang keempat yaitu macam-macam yang lain adalah learn management. Itu sebenarnya konsep dari industri, tapi sekarang banyak dipakai juga di pendidikan. Prinsip utamanya adalah 4. Pertama, identifikasi nilai. Kampus harus mengerti apa yang paling penting buat mahasiswa, yaitu belajar efektif dan layanan yang nggak ribet. Yang kedua adalah value stream. Semua proses dari belajar sampai administrasi harus dikasih manfaat nyata. Ketiga adalah ngurangi pemborosan, kayak birokrasi panjang atau dokumen numpuk yang nggak perlu kata tit, dan besan pada tahun 2013, karena itu cuma buang-buang energi gitu. Dan terakhir adalah perbaikan berkelanjutan atau kaizen. Artinya kampus harus terus improve sekecil apapun perubahannya, kayak yang dijelasin oleh Wang dan Ahmed pada kutipan di atas ini, yaitu pada tahun 2019. Nah, penelitian Hines dan teman-teman pada tahun 2024 dan Edmondson pada tahun 2012 juga buktikan kalau LAN di kampus bisa ningkatin kualitas pendidikan, bikin pengolahan sumber daya lebih efektif, dan bikin kampus punya daya saing. Jadi intinya LAN manajemen bikin pendidikan lebih efisien, fokus, dan inovatif. Yang kelima adalah balance scorecard. Menurut Kaplan dan Norton dalam Itrajit tahun 2026 punya perspektif utama 4 ya. Pertama adalah keuangan, dilihat dari kinerja operasi, anggaran, sampai laporan keuangan. Di pendidikan biasanya ukuran di perencanaan dan realisasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kedua adalah pelanggan, yaitu kepuasan dan loyalitas mahasiswa. Itu penting banget karena mahasiswa adalah aset utama yang sering nggak kelihatan di laporan keuangan. Yang ketiga adalah proses internal, fokus pada efisiensi, mutu, dan kecepatan layanan. Yang keempat adalah pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu perkembangan sumber daya manusia dan melalui pelatihan, motivasi, dan inovasi. Nah, menurut Lewis dan Biromo pada tahun 2007, balance scorecard juga membantu organisasi menyimbangkan target finansial dengan kepuasan pelanggan, efektivitas proses, dan pengembangan SDM. Jadi bukan soal angka keuangan, tapi strategi untuk mencapai visi dan misi sebuah organisasi. Dan selanjutnya adalah
Sigma, yaitu sebenarnya metode manajemen yang tujuannya ningkatin kualitas dengan cara ngurangin kesalahan dalam proses. Nah, konsep ini pertama kali dipakai pada tahun 1986. Sekarang udah banyak dipakai di berbagai perusahaan bisa biar lebih kompetitif. Bedanya Six Sigma dengan metode biasa itu dia tuh nggak pakai feeling doang, tapi dia itu benar-benar berbasis data, ada datanya, nggak hanya asal cepat saja. Jadi ininya Six Sigma ada tahapan yang namanya DMAIC. Nah, singkatan itu define, measure, analyze, improve, dan control. Define itu kita tentuin dulu masalahnya apa dan tujuan proyeknya juga apa, yaitu measure itu ngumpulin data buat tahu kondisi sekarang tuh bagaimana. Analis, nyari akar penyebab masalah lewat analis data. Improve, kita bikin solusi atau cari solusi dan langsung diterapin di saat itu juga. Dan juga kontrol, yaitu menjaga supaya perbaikan itu udah jalan, nggak kayak mangkrak atau balik ke masalah yang lama. Dengan langkah-langkah itu hasilnya pelanggan lebih puas dan kualitas juga meningkat. Nah, kalau dibandingkan dengan manajemen mutu terpadu dengan manajemen lain, ada 4 perbedaan utama menurut Hasan dan kawan-kawan pada tahun 2002. Yang pertama, asal intelektualnya yaitu teori manajemen pada umumnya banyak diambil dari ilmu sosial kayak mikroekonomi buat keuangan, psikologi buat pemasaran. Dasarnya justru statistika, jadi lebih fokus pada data dan pengukuran. Kedua adalah sumber inovasi, bedanya karena inovasi banyak datang dari insinyur teknik industri dan fisikawan yang kerja di sektor industri. Ketiga, asal negara, yaitu biar terus menyebar ke seluruh dunia. TKM juga lahir di Amerika, jadi justru lebih berkembang pesat di Jepang sebelumnya, akhirnya balik lagi ke Amerika. Keempat adalah proses penyebaran, biasanya nyebar secara top down atau dipimpin perusahaan besar kayak General Electric atau IBM, sedangkan TKM itu lebih bottom up, awalnya dipelopori perusahaan kecil dalam penerapan TKM. Jadi bisa dibilang TKM itu unik karena berangkat dari statistika, banyak inovasi teknis dan juga berkembang lewat jalur bawah ke atas, dan pengaruhnya Jepang kuat banget dibandingkan dengan manajemen lain. Jadi intinya kesimpulannya mungkin TKM itu lebih fokus ke budaya mutu yang dijaga terus menerus biar layanan dan produk sesuai dengan yang masyarakat atau kebutuhan seseorang. Bedanya sama manajemen modern lain yaitu kayak Learn dan Sigma, mereka tuh lebih ke strategi dan alat mindset organisasi, jadi berpusat pada manusia dan berlandasan dengan data. Jadi dibilang TKM itu pondasinya dan untuk manajemen modern itu adalah jadi pelengkapnya. Selesai dari presentasi saya hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum.